Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi sesi yang ketiga, insyaallah jam 13 sampai jam 14. Setelah itu tanya jawab sampai 14.30. Dan kita masih berada di Arkanul Iman, rukun iman. Tadi yang terakhir adalah rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk rukun iman yang kelima. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, wal yaumil akhir. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Maksudnya hari akhir adalah hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur untuk mendapatkan al-hisab wal jaza, perhitungan dan pembalasan. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena setelah itu tidak ada hari akhir lagi. Itulah hari yang terakhir. Setelah itu tidak ada hari akhir. Artinya setelah itu ahli syurga yang memang ahlinya syurga berada di syurga selamanya tanpa akhir. Ahli neraka yang memang ahlinya neraka berada di neraka selamanya tanpa akhir. Kemudian iman kepada hari akhir mencakup 3 unsur. Yang pertama-tama adalah al-iman bil ba'ts. Kita iman dengan adanya hari kebangkitan, ketika manusia dihidupkan kembali, yaitu ketika ditiup sangkakala yang kedua kalinya. Manusia dibangkitkan dari kuburnya hufatan uratan ghurlan, tidak memakai alas kaki, tidak memakai sehelai kain pun, dan tidak berkhitan, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kita dulu pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti oleh Allah akan dikembalikan lagi. Dalam keadaan seperti itu, kumpul semuanya di Arasat Yaumil Qiyamah, yang dikenal dengan padang mahsyar. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika diberitahu yang seperti ini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terbayang di benak Ibunda Aisyah adalah malu. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u afala yanzuru ba'duhum ila aurati ba'd. Wahai Rasulullah, laki perempuan seperti itu, apakah tidak saling melihat auratnya? Jadi Ibunda Aisyah merasa malu, laki perempuan kumpul telanjang bulat seperti itu, apa tidak saling melihat auratnya orang lain? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dalik. Perkara saat itu lebih dahsyat daripada terbayang oleh mereka hal-hal semacam itu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah kita tidak
bayangkan auratnya orang, ya, lupa dengan auratnya orang. Ini hari yang sangat dahsyat. Yang terbayang adalah kita termasuk ahlul jannah atau ahlun nar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kemudian unsur yang kedua adalah al-iman bil hisab wal jaza. Nanti ada hisab, perhitungan, dan juga ada jaza, pembalasan. Kemudian unsur yang ketiga adalah al-iman bil jannati wan nar. Nanti ada syurga dan ada neraka. Kita mengimani semua itu dengan dalil-dalil yang amat sangat banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak ada beda pendapat dalam masalah ini. Termasuk iman kepada hari akhir pula adalah mengimani apa yang terjadi setelah kematian, yaitu ada fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, ada nikmat kubur, dan ada azab kubur. Itu termasuk cakupan daripada al-iman bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir ini menghasilkan buah-buah yang sangat mulia. Orang yang iman nanti ada hari kebangkitan, nanti ada hari pembalasan, maka orang ini akan semangat untuk berbuat kebaikan. Semangat, ya, karena saya akan mendapat balasan nanti. Semangat berbuat baik, dia termotivasi supaya nanti mendapat balasan yang baik, mendapat ridha Allah dan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara buahnya adalah takut berbuat maksiat. Mau maksiat, mau melanggar, mau nyimpang, takut nanti ada azab, nanti ada murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara buahnya pula adalah hiburan. Iman kepada hari akhir ini hiburan. Kalau kita mungkin di dunia ini gagal, tidak mendapatkan yang kita inginkan, terhibur, yaitu kita mengatakan hidup kan bukan hanya di dunia saja, masih ada nanti alam akhirat. Jadi seandainya ada yang tidak kita dapatkan di sini, maka nanti masih ada di akhirat. Jangan sampai rugi dua-duanya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di situ Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membantah orang-orang kafir yang tidak percaya nanti ada kebangkitan setelah kematian. Saya enggak percaya, kan sudah mati, sudah selesai. Maka dibantah menurut syariat, dibantah dengan fakta, realita, dibantah dengan akal, logika. Syariat jelas di Al-Quran, di Sunnah, bahkan di semua kitab-kitabnya Allah yang dari langit disebutkan nanti ada hari kiamat, nanti ada hari pembalasan. Terlalu banyak dalilnya. Kemudian fakta, realita yang bisa kita saksikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh yang banyak tentang bahwa Allah itu mampu menghidupkan orang setelah mati. Di surat Al-Baqarah saja ada 5 contohnya bahwa Allah bisa menghidupkan orang mati. Yang pertama-tama adalah surat Al-Baqarah ayat 55-56 tentang Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wah, luar biasa. Kami tidak akan iman kepadamu sehingga kami melihat Allah dengan mata kepala. Lalu kemudian mereka oleh Allah dibinasakan. Sudah melampaui batas, mereka dibinasakan, dimatikan semuanya oleh Allah. Kemudian oleh Allah dihidupkan lagi. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Karena keterlaluan mereka dihukum oleh Allah dimatikan
Setelah itu oleh Allah dihidupkan lagi supaya mereka bersyukur. Ini contoh. Dan kalau Allah memberi contoh itu benar, karena Allah itu gak mungkin bohong. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih benar omongannya, firmannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, surat Al-Baqarah 72 73. Tentang ada orang yang terbunuh di kalangan Bani Israel. Lalu mereka saling tuduh siapa yang bunuh. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan orang itu. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah perintahkan mereka untuk menyembelih sapi, lalu bagian dari sapi itu dipukulkan ke orang itu, dan subhanallah orang itu bisa hidup dan dia menceritakan siapa yang membunuh dia. Contoh yang ketiga masih di surat Al-Baqarah ayat 243 tentang orang yang sekian banyak keluar dari negerinya takut mati, ternyata oleh Allah malah dimatikan, lalu oleh Allah dihidupkan. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut, melarikan diri dari negerinya takut mati. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum, Allah malah mengatakan matilah kalian, mati semua, lalu oleh Allah dihidupkan lagi. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kemudian contoh yang keempat Al-Baqarah 259 tentang orang yang melewati suatu negeri yang mati. Negeri sudah mati, hancur. Dia ragu-ragu, siapa yang bisa menghidupkan negeri ini setelah kematiannya? Lalu Allah mematikan dia selama 100 tahun dan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'atha qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta 100 'am fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan lin-nas wandur ila al-'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Dia heran, siapa yang bisa menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Lalu oleh Allah dia dimatikan selama 100 tahun lalu dihidupkan. Lalu dia ditanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, 1 hari atau setengah hari. Oh, kamu di sini 100 tahun. Kenapa dia mengatakan 1 hari atau setengah hari? Karena waktu itu dia membawa makanan. Makanannya masih utuh. Sehingga dia menyangka di sana cuma 1 hari atau setengah hari. Lalu oleh Allah diperintah, kamu lihat keledaimu. Ternyata keledainya sudah jadi tulang belulang. Subhanallah ya, makanan utuh. Keledainya ada tulang belulang. Lalu oleh Allah disusun lagi keledainya menjadi keledai lagi, hidup, barulah dia yakin. Saya yakin Allah bisa menghidupkan orang mati. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian contoh yang kelima, masih di surat Al-Baqarah 260 tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilaik thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Rabb, tunjukkan kepadaku bagaimana kau menghidupkan orang mati. Allah tanya, apa kau enggak beriman? Kata Nabi Ibrahim, aku beriman, cuman supaya lebih mantap ya. Lalu kata Allah, kamu ambil 4 burung, 4 ekor burung. Disebutkan yang
berbeda-beda jenisnya. Kemudian 4 burung ini ya kamu disembelih, dicincang, dihancurkan ya, dicampur semuanya, darahnya, kulitnya, tulangnya, bulunya, campur semuanya. Kemudian kamu letakkan di beberapa bagian dari gunung, kamu letakkan sebagian di sana, sebagian di sana, sebagian di sana, campur-campur itu. Lalu kamu panggil. Subhanallah, burung-burung tadi menyusun. Darah yang miliknya dia ketemu burung A, burung B, burung C, burung D. Masing-masing nyusun miliknya. Tulangnya, kulitnya, bulunya, darahnya, lalu jalan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Jadi Allah benar-benar mampu menghidupkan orang setelah mati. Kita percaya kepada Allah. Belum lagi yang lain-lain termasuk di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yang kita dianjurkan membaca, disunnahkan membaca tiap Jumat. Kenapa membaca surat Al-Kahfi tiap Jumat? Ternyata di sana itu ada 4 kisah supaya kita waspada dari 4 fitnah. 4 kisah supaya kita waspada dari 4 fitnah. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah 300 tahun lebih, lalu dihidupkan kembali, dibangunkan oleh Allah. Ya, supaya kita baca kisah ini kita waspada dari fitnah agama. Kemudian yang kedua kisah si kaya dan si miskin, supaya kita waspada dari fitnah harta. Kemudian kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, supaya kita waspada dari fitnah ilmu. Kemudian kisah Dzulqarnain, supaya kita waspada dari fitnah kedudukan, jabatan. Solusinya apa? Solusinya iman kepada hari kebangkitan. Kita bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab. Kemudian juga dari akal, logika, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan semuanya. Ya, dulu enggak ada apa-apa, Allah menciptakan menjadi ada. Lah kemudian mengulangi lagi itu lebih gampang daripada yang semula dahulu. Kita dulu tidak ada, Allah menjadikan ada. Lalu kita mati. Pengulangan lagi lebih gampang daripada yang pertama. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaih. Ya, lebih mudah. Yang mengulangi yang kedua kalinya lebih mudah. Kemudian juga bahwasanya bumi yang mati ini contoh. Bumi mati, tandus, kering, kerontak, Allah menjadikannya dengan air hujan menjadi subur kembali. Karena itu Allah sering memberikan contoh di Al-Quran dengan tanah yang mula-mula kering, tandus, kena hujan, tumbuh tumbuh-tumbuhan, subur, kuning, rusak lagi, mati. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Sekarang kita juga pakai akal. Ada orang yang baik, wah dia Masya Allah baik, soleh, taat kepada Allah, ibadahnya, puasanya. Kemudian juga baik kepada manusia, dia jujur, suka membantu orang. Pokoknya hubungannya dengan Allah baik, dengan manusia baik. Lalu orang ini mati. Kemudian ada lagi orang yang jahat, tidak mau ibadah kepada Allah, mungkar, enggak iman, zalim, suka ngerampas hartanya orang, bunuh orang, memperkosa orang dan yang lainnya, mati. Terus selesai begitu saja? Mana keadilan Allah? Akal kita menolak. Mana keadilan Allah? Iya kan? Katanya Allah Maha Adil, mana keadilan Allah? Maka akal kita mengatakan pasti ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Yang baik mendapat balasan baik, yang buruk mendapat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan iman kepada takdir, saya ingin
pembahasan tentang iman kepada hari akhir ini agak diperpanjang sedikit. Mari kita lihat keadaan orang yang sakaratul maut. Kemudian juga ketika orang itu masuk di alam kubur dan juga apa yang terjadi di sana. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, At-Tayalisi, Al-Ajurri, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, dimuat secara panjang lebar oleh Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Hadis yang panjang yang dikenal dengan hadis sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengubur jenazah salah seorang dari penduduk Madinah, Ansor. Sampai di kuburan, penggalian liang lahat masih belum tuntas. Sambil menunggu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat dan para sahabat duduk di sekeliling beliau di sebuah tempat yang kosong di kuburan itu, dan tampak khusyuk para sahabat sehingga seakan-akan di kepala mereka ada burung. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kayu mencongkel tanah sambil seakan-akan ada sesuatu yang dipikirkan. Beliau melihat ke langit, beliau melihat ke bumi, mengangkat pandangannya, merendahkan pandangannya, sambil beliau mengatakan, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Beliau ucapkan 2 atau 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr." Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari azab kubur. Lalu beliau cerita perjalanan orang mukmin sampai tuntas, kemudian perjalanan orang fajir atau kafir. Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syams. Orang yang beriman, seorang hamba yang beriman apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat. Ini orang ketika sakaratul maut. Ya, kita bayangkan ya, kita sedang sakaratul maut. Maka turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang wajahnya putih-putih, seakan-akan wajah mereka itu matahari. Wajahnya menyenangkan. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Malaikat itu membawa kain kafan dari surga dan membawa parfum dari surga. Hanut, parfumnya orang mati dari surga. Lalu malaikat-malaikat itu duduk di sekeliling calon mayit yang beriman itu sejauh mata dia memandang. Jadi orang kalau mau mati, ini orang beriman ya, itu yang dia lihat kanan, kiri, depan, belakang malaikat semuanya. Malaikat putih-putih menyenangkan. Sampai akhirnya datang malakul maut alaihi salam. Malaikat maut alaihi salam, dan malaikat maut itu duduk di samping calon si mayit ini. Sambil malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Lalu ruhnya keluar dengan lembut seperti air yang menetes. Ketika roh itu sudah keluar, maka semua malaikat yang ada di langit dan di bumi, dan semua malaikat yang di langit, yang antara langit dan bumi, dan semua yang di langit, menyolatinya, mendoakannya. Masya Allah, didoakan malaikat, disolati malaikat. Lalu pintu-pintu langit terbuka untuknya. Masing-masing penjaga pintu langit berdoa agar supaya ruh ini lewat melalui pintunya. Kemudian setelah itu ruh itu dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga dan diberi parfum
dari surga itu, sehingga keluar dari roh itu bau yang amat sangat wangi, melebihi bau yang paling wangi yang ada di muka bumi. Ini orang yang beriman. Setelah itu rohnya naik, dibawa naik oleh malaikat. Tiap-tiap melewati rombongan malaikat, mereka selalu bertanya, "Ma hadzal ruhut thayyib?" Ini rohnya siapa yang wangi ini? Wah, ini wangi, rohnya siapa ini? Rohnya siapa? Yang membawanya menyebutkan fulan bin fulan, disebutkan kebaikan-kebaikannya ketika di dunia. Fulan bin fulan, ahli tauhid, ahli sunnah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang taat kepada suaminya, yang muamalahnya dengan manusia baik. Pokoknya kebaikan-kebaikannya disebutkan. Sampai ke langit dunia. Yang membawanya minta dibukakan, langsung dibuka dan langsung masuk. Malaikat langit dunia menyertai sampai langit yang kedua. Masuk langit kedua. Malaikat langit kedua menyertai sampai langit yang ketiga. Terus demikian sampai langit yang ketujuh. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin." Tulislah catatan amal hambaku itu di 'illiyin, yaitu catatan amal ahli syurga. Wa ma adraka ma 'illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Lalu Allah mengatakan, kembalikan dia ke bumi. Karena aku berjanji aku menciptakan dia dari tanah, mengembalikan dia ke tanah, dan nanti akan membangkitkan dia dari tanah. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lainnya, ketika jenazah itu ditandu, dibawa menuju kuburan, kalau dia orang beriman, dia orang baik, dia mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Sudah sampai di kuburan, ya, dimasukkan di liang lahat, ditimbun, semuanya pulang, keluarganya pulang, hartanya pulang, temannya pulang, semuanya pulang. Harta yang dia bawa cuma kain kafan. Yang menyertai dia adalah amalnya. Semuanya orang pulang, dia masih mendengar suara trompa mereka ketika mereka pulang itu. Kemudian datang kepadanya dua malaikat yang keras bentakannya. Malaikat itu membentaknya dan mendudukkannya, dibentak dan didudukkan. Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa kedua malaikat itu adalah Munkar dan Nakir, riwayatnya sahih. Lalu kedua malaikat bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Karena dia orang beriman, dia mudah menjawab, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Lalu dia ditanya, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Karena dia orang beriman, dia dengan mudah menjawab, "Dini al-Islam." Agamaku Islam. Lalu dia ditanya lagi, "Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa orang yang diutus kepadamu? Dia menjawab, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia ditanya lagi, "Wa ma amaluk?" Apa amalmu? "Qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu." Aku membaca kitab Allah, aku iman dan aku percaya. Lalu dia dibentak lagi. "Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk?" Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ternyata dia masih bisa menjawab, "Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Karena dia beriman. Allah memberikan ketetapan. Bagaimana firman Allah di surat Ibrahim 27, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Orang beriman lahir batin dijadikan oleh Allah sampai mati, sampai di akhirat tetap istiqamah di dalam kalimat tauhid. Dia sukses. Lalu ada penyeru dari langit yang berseru, "An sadaqa 'abdi fa'afrishuhu minal jannah walbasuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah." Hambaku benar, berilah dia hamparan permadani dari syurga, berilah dia pakaian dari syurga, dan bukalah untuknya pintu menuju syurga. Subhanallah. Maka kuburannya berubah menjadi raudhatun min riyadil
jinan, taman surga. Kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, baunya surga, wanginya surga sampai ke sana. Lalu datang kepadanya satu orang yang wajahnya bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Orang itu mengatakan, kabar gembira, kau mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kau mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan terus menerus. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu, kata orang itu. Lalu orang beriman yang baru mati tanya, kau ini siapa? Semoga Allah memberikan kepadamu kabar gembira dengan kebaikan. Kau ini siapa? Lalu dia menjawab, aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal solehmu karena kau dulu di dunia cepat berbuat taat kepada Allah, lambat berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah memberikan kepadamu balasan kebaikan. Amal solehnya untuk menemani dia sampai hari kiamat. Lalu dibukakan kepada orang yang baru mati itu, baru dikubur itu, ya, surga, pintu surga dan pintu neraka. Ditampakkan kepada dia neraka. Dikatakan, hadza manziluk law asaitallah. Ini tempatmu kalau kau maksiat kepada Allah. Wah, takut. Abdalakallahu bihi hadza. Oleh Allah diganti ini. Wah, senang. Ini untuk apa namanya? Kesenangan jiwa. Ditakuti dulu. Ini loh tempatmu neraka ini. Kalau kau maksiat. Karena kau taat diganti ini adalah surga. Begitu dia melihat surga, langsung dia berdoa, Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Ya Allah, cepatkan kiamat, cepatkan kiamat. Dia ingin segera masuk ke dalam surga, ingin segera kumpul dengan keluarganya di dalam surga. Lalu dikatakan kepadanya, uskun, kau tinggal di sini dulu, belum waktunya. Ini orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang ini. Allahumma amin. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan tentang keadaan orang-orang yang kafir atau fajir. Ini ada surat kendaraan peserta beberapa perlu dipindah karena nutup pintu rumah orang. Mebel Melati. Oh, di depan sana ya. Jadi yang di jalan raya sana, betul? Bagi pemilik kendaraan mobil Innova dengan nomor N587BB dan mobil Innova nomor N919GI, lalu juga mobil Suzuki dengan nomor N1282GU, mohon untuk memindah kendaraannya karena menutup pintu Mebel Melati, toko Mebel Melati. Ya. Kembali saya ulangi, nomornya N587BB, lalu N919GI dan nomor N1282GU, mohon segera dipindah. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya Rasulullah Muhammad SAW menceritakan keadaan orang kafir ya, non muslim atau fajir. Fajir itu orang yang bergelimang dalam dosa. Ketika dia hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatum minas sama', nazala ilaihi minas sama'i malaikatun ghiladun shidad sudul wujuh. Wah, ini orang ketika sakaratul maut bergelimang dalam dosa, dosanya banyak sampai mati belum tobat. Yang datang kepadanya adalah malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, wajahnya hitam-hitam. Bayangkan, membawa kain yang kasar dari neraka, lalu duduk di sekitar dia sejauh mata memandang. Dia mandang kanan, kiri, depan, belakang, malaikat yang menyeramkan semuanya. Ya, bagaimana perasaannya? Menakutkan. Kemudian datang malaikat maut, duduk di samping kepalanya sambil mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemarahan dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh keluar menuju murka Allah, disuruh keluar menuju kemarahannya Allah. Tentu ruhnya tidak mau keluar.
ruhnya menyebar ke seluruh tubuh, gak mau keluar. Karena ruhnya tidak mau keluar, maka ditarik dengan paksa. Sehingga kata Rasulullah SAW, sampai fataqatta'a minha al-uruq wal 'ashab, urat-uratnya, otot-ototnya putus, ditarik dengan paksa. Kemudian setelah ruhnya keluar, dilaknat, dikutuk oleh malaikat. Semua malaikat antara langit dan bumi, dan semua malaikat yang di langit dikutuk. Malaikat langit, malaikat bumi ngutuk dia, terkutuklah kau, Allah yal'anuk, Allah yal'anuk, Allah yal'anuk, dikutuk. Ya. Dan semua pintu langit ditutup. Tidak ada satupun penjaga pintu melainkan berdoa, ya Allah, jangan sampai roh ini lewat melalui pintu saya, ya Allah. Setelah itu dimasukkan ke dalam kain kasar dari neraka itu, dan keluar daripadanya bau yang sangat busuk, melebihi bau busuk yang ada di muka bumi ini. Lalu para malaikat membawanya naik. Terus tiap-tiap melewati rombongan malaikat, mereka selalu tanya, ma hadzal ruhul khabith, ini ruhnya siapa yang busuk ini? Ruhnya siapa? Baunya enggak enak ini. Yang membawanya mengatakan fulan bin fulan, ini ruhnya si fulan bin fulan. Disebutkan kejelekan-kejelekannya ketika di dunia dahulu. Dia syirik, ya, dia menyimpang dari sunnah, hubungannya dengan manusia tidak baik, durhaka kepada orang tuanya, dan seterusnya. Lalu sampai ke langit dunia. Yang membawanya minta dibukakan, ternyata tidak dibuka, enggak mau buka. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW membacakan firman Allah surat Al-A'raf ayat 40, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibuka untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak masuk ke dalam syurga sehingga ada onta yang bisa masuk lubang jarum. Lalu Allah mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tulislah catatan amal dia di sijjin, bumi yang paling bawah, itu catatan amal ahli neraka. Lalu Allah perintahkan supaya dikembalikan ruhnya ke bumi, karena Allah berjanji menciptakan dari tanah, mengembalikan ke tanah, kemudian dikeluarkan dari tanah lagi, dan ruhnya dilempar, bukan dibawa turun dari langit, dilempar. Lalu Rasulullah SAW membacakan firman Allah surat Al-Hajj ayat 31, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makani sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterpa oleh angin sehingga dia berada di tempat yang sangat jauh. Kemudian dia ditandu, dibawa ke kuburan. Karena dia orang jahat, maka dia berteriak-teriak, dia mengatakan, ya wailaha, aina tadhabuna biha, aduh, kalian mau bawa saya kemana? Kalian mau bawa saya kemana? Takut dia. Sampai di kuburan, dimasukkan ke dalam liang lahat, ditimbun. Ya, kemarin di rumah besar dengan keluarga, sekarang sendirian, kecil, pengap, sempit. Di sana ada kalajengking, ada ular, ada ulat, ada segala macam. Keluarganya pulang, semuanya pulang. Harta yang dia bawa cuman kain kafannya saja. Setelah itu datang dua malaikat yang membentak dengan bentakan yang sangat keras sambil mendudukkannya. Malaikat Munkar dan Nakir. Lalu menanyakan kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia menjawab, la adri, aduh, aku tidak tahu. Tidak bisa menjawab. Lalu dia ditanya, ma dinuk, apa agamamu? Dia hanya mengatakan, la adri, aduh, aku tidak tahu. Lalu ditanya, ma hadzal rajul, fama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepadamu? Ternyata dia tidak tahu. Namanya Nabi Muhammad, dia tidak tahu, sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat menyebut Muhammad, namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna dzak. Aduh, aku tidak tahu. Aku cuma mendengar manusia bilang gitu. Lalu kata malaikat, la daraita wa la talauta, kau tidak tahu dan kau tidak mau belajar. Ya. Jadi dia gagal. Karena jawaban nanti bukan hafalan. Kalau hafalan gampang ya. Ya.
Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad. Jawabannya adalah iman dan amal saleh, dipraktekkan atau tidak. Lalu ada penyeru dari langit yang berseru, an kadzab fa afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Dia berdusta, berilah dia hamparan dari neraka, bukakan untuknya pintu menuju neraka. Kuburannya berubah menjadi hufrah min hufarin niran, lubang-lubang neraka, racunnya neraka, panasnya neraka, sampai di kuburannya, dan kuburannya menyempit hatta takhtalifa adla'uh, sampai tulang rusuknya patah. Kemudian datang kepadanya satu orang yang wajahnya jelek, pakaiannya jelek, baunya busuk, sambil mengatakan, ya, kabar gembira, hari yang buruk bagimu. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Lalu dia jawab, kau, semoga Allah memberimu kabar yang buruk. Siapa kau? Wajahmu wajah yang jelek, wajahmu mendatangkan keburukan. Lalu orang itu menjawab, aku adalah amalmu yang buruk, karena kau dulu lambat berbuat taat kepada Allah dan cepat berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah membalasimu dengan keburukan pula. Ya, itu amal buruknya menemani dia sampai kiamat, ditemani oleh orang yang jelek, pakaiannya jelek, baunya enggak enak, subhanallah, tersiksa. Lalu datang kepadanya a'ma asam abkam, satu orang yang buta, tuli dan bisu. Buta itu enggak mau lihat, kau mau seperti apapun tidak dilihat. Tuli enggak mau dengar, mau teriak model apa enggak didengar. Bisu enggak banyak bicara, hanya menyiksa dan menyiksa. Yang mana di tangannya ada mirzabah min hadid, batang besi. Batang besi kalau dipukulkan ke gunung, langsung gunung berubah menjadi pasir, dan dipukulkan ke orang itu. Ya, fayadribu darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai' illa taqal. Dipukulkan ke orang itu, dan dia pun teriak dengan teriakan yang sangat keras yang didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin yang tidak mendengarnya. Kemudian ditunjukkan tempatnya dia di neraka. Ini loh tempatmu di neraka. Dan dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'a, ya Allah, jangan kiamat, jangan kiamat. Dia takut masuk neraka, dia lebih memilih azab di kuburnya. Allahu Akbar. Ini ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bukan dongeng ya, ini perjalanan kita. Dan kita sekarang ini adalah persiapan menghadapi yang seperti itu. Kemudian setelah itu di kuburan terus sampai hari kiamat. Hari kiamat dibangkitkan sebagaimana tadi perjalanan yang telah dijelaskan. Iya. Saya teruskan aja hari akhirnya, takdir dan yang lainnya nanti aja ba'dal asar. Kita ada sisa waktu seperempat jam untuk bahas. Setelah itu tanya jawab. Hari kiamat nanti, manusia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan hufatan uratan ghurlan, tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian dan tidak berkhitan. Berada di padang mahsyar yang mana disebutkan matahari mendekat 1 mil. 1 mil itu mempunyai dua pengertian. Pengertian yang pertama, mil ukuran kilometer. Ya. Yang pengertian kedua, mil itu adalah alat yang dipakai untuk sifat, untuk celak itu loh. Nah, berarti matahari di atas kepala persis ini. Persis di sini. Jadi cuma 1 mil seperti alat yang dipakai untuk celak sifat itu. Di sini persis. Dan tubuh kita tidak terbakar. Allah mengkondisikan tubuh kita kuat, enggak terbakar. Cuman mandi keringat. Ada orang yang keringatnya sampai di mata kaki. Ada yang keringatnya sampai di lutut. Ada yang keringatnya sampai di pusar. Ada yang yuljimuhul araqu iljaman, tenggelam oleh keringatnya. Tergantung amalannya. Namun ada juga yang damai, mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, naungan arsy Allah. Di antaranya 7 golongan, pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, orang yang selalu sholat di masjid 5 waktu, ya, 2 orang saling cinta karena Allah. Kemudian orang yang diajak berbuat serong oleh perempuan yang cantik, yang punya kedudukan, dia menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedekah dengan ikhlas, orang yang berzikir kepada Allah sendirian dan dia nangis karena Allah Subhanahu wa taala, mereka damai mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala.
Di padang mahsyar dibiarkan oleh Allah, tidak dihiraukan sekian lama dalam kondisi seperti itu, sampai akhirnya manusia mendapat ilham dari Allah untuk datang kepada Nabi Adam, mohon syafaatnya, bantuannya. Ternyata Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam mengatakan, datang saja kepada Nabi Nuh. Kita datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak sanggup. Nabi Nuh mengatakan, kamu datang pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak sanggup. Nabi Ibrahim mengatakan, kamu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak sanggup. Nabi Musa mengatakan, kalian datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak sanggup. Nabi Isa mengatakan, kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, ana laha, ya, aku akan bantu kalian. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud memuji-muji Allah, sampai akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah diberikan permintaanmu, dan berilah syafaat, kau diberi izin memberikan syafaat. Baru kita diurusi. Umat Nabi Muhammad SAW hari kiamat selalu diprioritaskan nomor 1. Umat yang lainnya setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditimbang, ada timbangan-timbangan yang menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, timbangan hakiki yang mempunyai 2 daun timbangan. Modelnya seperti apa? Wallahu alam. Yang jelas untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Kemudian juga catatan amalnya diberikan. Ada orang yang menerima dengan tangan kanan, ahlul jannah. Ada orang menerima dengan tangan kiri dari belakang punggungnya, ini adalah ahlun nar. Lalu dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dihisab. Orang masuk surga itu macam-macam. Ada orang yang masuk surga bi ghairi hisabin wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah, langsung masuk ke dalam surga. Di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan jumlah mereka adalah 70.000. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan Rasulullah minta tambah dan oleh Allah ditambah. Kemudian yang kedua, orang masuk surga dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Itu namanya hisaban yasira. Yang ringan hisabnya. Allah menyebutkan dosa-dosanya, dia ngaku semuanya, lalu Allah mengatakan satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Di dunia dulu dosamu aku tutupi, enggak ada orang tahu, dan hari ini aku ampuni. Subhanallah. Ini hisaban yasira. Karena itu kita dianjurkan berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Itu doa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang masuk surga dengan dihisab yang sebenar-benarnya. Beliau bersabda, man nukishal hisab faqad 'udzib. Orang yang dihisab dengan sebenarnya tersiksa, dihisab. Kalau bahasa kita sekarang diaudit, ya, diperiksa semuanya, termasuk hartanya. Yang halal aja dihisab, apalagi yang haram. Jangankan 1 miliar, 5 rupiah pun dihisab. Dapat dari mana, keluarnya kemana, ya. Dihisab umurnya untuk apa, masa mudanya, ya, yang disembah siapa, mengikuti sunnah atau tidak, ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, yang keempat, orang yang masuk surga yang dia itu mestinya masuk neraka, namun oleh Allah diampuni dosanya berkat syafaat atau yang lainnya, sehingga dia tidak jadi masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang kelima, orang masuk surga tapi mampir neraka dulu, dihukum di neraka tergantung dosanya, baru terakhirnya masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Ya, kita berharap masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, termasuk 70.000 itu. Kemudian setelah dihisab itu, kalau orang kafir hisabnya bukan kebaikan dan keburukan, karena orang kafir enggak punya kebaikan. Orang kafir enggak punya kebaikan. Kebaikan mereka sudah dibalas di dunia oleh Allah, di akhirat enggak dapat apa-apa. Hanya disebutkan kejelekan-kejelekannya, dicampakkan dan dilempar ke neraka. Lalu setelah itu mampir ke Al-Haud, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaganya Rasulullah
yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang minum seteguk tidak akan haus selama-lamanya. Di sana Rasulullah selesai menanti kita, umatnya yang ikuti sunnahnya. Kalau orang menyimpang dari sunnah, dia datang terpental, enggak bisa. Kemudian setelah itu ada sirat, jembatan, yang disebutkan di dalam riwayat yang sahih, lebih lembut dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Yang di sampingnya ada kalalib, semacam jangkar untuk narik orang yang lewat, ya. Dan masing-masing orang lewat tergantung amalannya. Di bawahnya adalah neraka Jahannam. Allahu Akbar. Ada orang yang lewat seperti kedipan mata, ada orang yang lewat seperti kilat, ada yang lewat seperti angin, ada yang lewat seperti kuda pacu, ada yang lewat seperti penunggang onta, ada yang lewat sambil berlari, ada yang jalan biasa, ada yang merangkak, ada yang terkena kaitan, kalalib, robek semuanya, tapi dia masih selamat. Ada yang terkena kaitan itu ditarik dan masuk ke dalam neraka Jahannam. Allahu Akbar. Setelah itu yang sudah selamat sebelum masuk surga diberhentikan di kontoroh untuk diadakan kisos. Namun kisos di kontoroh ini tidak sama dengan kisos ketika di sebelumnya tadi. Kalau kisos yang tadi itu kan kebaikan dan keburukan. Jadi kalau orang berbuat dolim, ya kebaikannya diambil diberikan orang yang didolimi. Kalau enggak punya kebaikan, maka dosa orang yang didolimi diambil diberikan dia itu tadi. Nah kalau sekarang ini tidak, ini sudah calon ahli surga semuanya mereka ini. Di sini kisosnya bukan kisos begitu. Kisosnya di sini adalah hanya untuk membersihkan hati sesama calon penghuni surga. Hanya untuk membersihkan hati sesama calon penghuni surga. Ya, mungkin masih ada sakit hati kepada orang, enggak enak dibersihkan semuanya. Sehingga mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan hatinya sudah bersih. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dicabut sifat-sifat buruk, kebencian, kedengkian di hatinya, sehingga ahli surga semuanya adalah bersaudara di atas dipan-dipan berhadap-hadapan. Kemudian setelah itu mau masuk ke dalam surga, yang pertama membuka pintu surga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta dibukakan. Yang menjaga bertanya, "Man anta? Siapa Anda?" Beliau menjawab, "Muhammad, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yang menjaga mengatakan, "Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak." Aku diperintahkan untuk tidak membuka bagi siapapun sebelum Anda. Beliau masuk lebih dahulu dan umat beliau adalah umat yang masuk lebih dahulu daripada umat-umat yang lainnya. Ya, ahlul jannah. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah semuanya. Nah sekarang orang yang terakhir masuk surga, dia orang beriman, banyak dosanya, dihukum oleh Allah di neraka, masuk neraka dia. Nah, orang keluar dari neraka, keluar, dia keluar paling akhir. Dia adalah penghuni terakhir di neraka. Dia seperti arang kalfahmi, lalu dimandikan dari sungai kehidupan, dia tumbuh. Kemudian dia merangkak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Silakan kau masuk surga. Lalu dia melihat seakan-akan surga itu ditampakkan penuh. Dia mengatakan, "Wahai Allah, aku lihat surga sudah penuh." Kata Allah, "Kau dapat surga seperti dunia ditambah lagi 10 kali lipat." Lalu dia mengatakan, "Wahai Allah, apakah engkau mengolok-olok aku? Apakah engkau mentertawakan aku, wahai Allah?" Jadi dia enggak percaya. Dikira Allah itu meledek dia. Ketika Rasulullah selesai menceritakan ini, Rasulullah tertawa sampai gigi geraham beliau tampak. Artinya ini adalah ahli surga yang paling akhir masuk surga, dan ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka, mendapatkan surga seperti dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Subhanallah. Bagaimana pula dengan
ahlul jannah al-firdaus. Namun jangan dianggap enteng masuk neraka ya. Karena vonis masuk neraka macam-macam. Si fulan divonis masuk neraka 1 menit. 1 menit di neraka berarti berapa lama? 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1 menit sama dengan 253 setengah hari, 8 bulan. 1 menit di neraka berarti 1 bulan di neraka. Allahu Akbar. Setelah itu ahli syurga sudah masuk ke dalam syurga. Allah mengatakan, wahai ahli syurga, maukah kamu aku tambah? Ahli syurga mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah membuat wajah kami putih bersih? Engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga. Engkau menyelamatkan kami dari api neraka. Tambahan apa ya Allah? Tambahan apa lagi? Lalu fayakshiful hijab. Lalu Allah membuka tirai, Allah membuka tabir, dan ahlul jannah memandang wajah Allah yang maha mulia. Dan mereka tidak pernah mendapat kenikmatan seperti kenikmatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia itu. Itulah firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian juga di antara puncak kenikmatan syurga adalah Allah memberikan keridhaan kepada ahlul jannah, sehingga Allah tidak murka lagi setelah itu selama-lamanya. Wallahu alam. Itu dulu kajian kita pada sesi yang ketiga ini. InsyaAllah nanti masih ada lagi sesi yang keempat. Kita selesaikan al-aslu ats-tsani. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Sisa yang tadi juga masih ada pertanyaannya. Mengenai penciptaan langit dan bumi itu disebutkan di dalam surat Fussilat ya. Surat Fussilat ayat 9 dan 10. 6 hari. Ya. Karena ada beberapa yang tanya, karena terjemahannya kan 6 masa ya. Padahal itu hari. Bahkan disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir juga disebutkan nama-nama harinya. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain. Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Kemudian ayat 10 surat Fussilat, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Ya. Allah menciptakan bumi, gunung-gunung, lalu memberkainya dan menentukan kadar makanan penghuninya dalam 4 hari. 2 tambah 4, 6 hari. Kita hanya boleh mentauhidkan Allah saja, ibadah hanya kepada Allah saja. Bagaimana dengan orang yang datang kepada ulama, katanya bisa membantu dibuatkan jimat untuk tolak bala, kemudian pelaris berupa benda lainnya ya. Kalau kita kembali kepada dalil-dalil yang sahih ya, jimat-jimatan itu tidak dikenal di dalam Islam. Tamimah, jimat itu enggak ada dalam Islam. Itu ada di kajian kitab Tauhid. Jadi enggak ada jimat. Karena pelarangan jimat itu umum dan tidak ada perkecualiannya. Bahkan yang dari Al-Quran pun menurut pendapat yang rajih, yang kuat adalah juga dilarang kalau untuk jimat. Adapun kalau ruqyah dibaca, nah tidak apa-apa dengan syarat-syaratnya. Jadi kita jangan terkecoh oleh siapapun. Yang penting adalah perbuatannya sesuai Al-Quran atau tidak, sesuai Quran Sunnah pemahaman salaf atau tidak. Sesuai berarti benar, enggak sesuai berarti salah. Jadi ukurannya bukan orang, ukurannya adalah Al-Quran was Sunnah ala fahmi salafil ummah.
Iman kepada kitabullah berarti percaya terhadap kebenaran kitab yang Allah turunkan. Lantas apakah seorang muslim boleh membaca kitab selain Al-Quran? Yang dimaksud kitab apa dulu? Kalau yang dimaksud adalah kitab suci selain Al-Quran, enggak boleh. Karena Rasulullah SAW pernah melihat sebagian sahabat membaca kitab Taurat dan yang lainnya, Rasulullah marah. Kata Rasulullah, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tiba'i." Nabi Musa aja kalau hidup menjadi pengikutku. Jadi cukup adalah Al-Quran. Semua kebaikan yang ada di kitab-kitab dulu sudah ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau membaca kitab lain dalam arti belajar kitab fikih, ya kitab hadis, kitab sirah, ya boleh, silahkan. Itu sarana untuk ilmu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bagaimana caranya agar kalimat la ilaha illallah ada di hati kita dan paham betul dengan kalimat la ilaha illallah? Caranya belajar. Caranya adalah belajar, dan belajar itu jangan setengah-setengah. Para ulama salafus saleh mengatakan al-ilmu la yu'tika ba'dah illa idza a'taitahu kullak. Ilmu tidak memberikan kepadamu sebagiannya kecuali kalau kamu berikan dirimu kepada ilmu secara total. Maksudnya, kalau kita belajar setengah-setengah enggak dapat ilmu. Kita belajar total, baru dapat ilmu sedikit. Seperti itu. Pada waktu sepertiga malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Apakah turunnya ilmu saja? Apakah dengan zatnya? Mohon penjelasannya. Ya, itu haditsnya sahih. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia tiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir, dan Allah langsung menawarkan kalau orang minta ampun diampuni, berdoa dikabulkan, memohon diberikan permohonannya. Itu hadits sahih. Itu bukan ilmunya Allah turun, cuman bagaimana seperti apa kita enggak mampu bayangkan. Kalau akidahnya salafus saleh adalah sami'na wa ata'na. Enggak usah bayang-bayangkan, enggak mampu. Jangan nanti ditanyakan, berarti ketika Allah turun arusnya kosong dong. Berarti pindah, nah itu akal kita. Enggak usah akal-akalan. Rasulullah mengatakan Allah turun sami'na wa ata'na, selesai gitu aja. Sudah selesai, enggak usah dibayang-bayangkan. Min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi taqyifin wala tamthil, tanpa dirubah-rubah, tanpa diingkari, tanpa direka-reka, bagaimana dan tanpa diserupakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'u al-basir. Enggak usah bayang-bayangkan. Karena itu ada seorang ustadz ketika ditanya oleh seseorang pemirsa di TV waktu itu, interaktif melalui telepon ketika Ramadan, "Pak Ustadz, Lailatul Qadar kan malam ya. Nah sekarang kan Indonesia dengan luar negeri kan berbeda. Kalau di sini malam, di Amerika siang. Terus bagaimana Lailatul Qadarnya Ustadz?" Iya kan? Ternyata terpancing ustadznya mengatakan Lailatul Qadar itu enggak mesti malam. Duh, kok enggak mesti malam? Namanya aja Lailatul Qadar. Terus bagaimana cara jawabnya? Cara jawabnya gampang. Ibadahlah sungguh-sungguh pada bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, insyaallah kamu dapat Lailatul Qadar. Mau di Amerika, mau di Indonesia, mau di mana-mana, pasti dapat kalau sungguh-sungguh. Gitu aja jawabannya. Enggak usah dipakai akal, nanti kita terbawa pakai akal-akal enggak mampu. Jangan hanya sibuk membahas Lailatul Qadar, malamnya tidur enggak sholat. Untuk mengucapkan la ilaha illallah apa perlu mursyid? Lah kok repot banget itu loh. La ilaha illallah gitu aja kok nunggu mursyid dulu itu. Tidak ada ya. La ilaha illallah silakan ucapkan. La ilaha illallah. Enggak usah nunggu mursyid. Ya. Dan di mana siapa mursyid yang dikehendaki Allah itu? Wah, ini di mana ya?
Nah, ini mungkin ada pemahaman-pemahaman tertentu ya. Ini juga tolong dijelaskan syariat, thariqat, makrifat, hakikat ya. Di dalam berislam itu paling enak ngikuti Al-Qur'an, As-Sunnah dengan pemahamannya salafus saleh. Gampang, praktis, mudah, sistematis, murah, masuk surga. Nah, itu enggak ada ajarannya dari Al-Quran dan Sunnah, rumit, gini gitu macam-macam. Apalagi nanti ada keyakinan kalau sudah mencapai hakikat, berarti semuanya enggak apa-apa, halal bagi dia. Minum bir hitam enggak apa-apa, kayak minum kopi. Ini mencapai hakikat kekafiran namanya. Apa nama syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar disebut apa? Namanya adalah asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma. Di hari kiamat nanti yang tadi kita bahas. Dan itu yang selalu kita berdoa selesai adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Itu sanadnya hasan menurut Syekh bin Baz ya. Jadi itu maksudnya adalah asy-syafa'atul 'uzma. Di antara iman kepada malaikat adalah kecintaan kita kepada malaikat. Pertanyaannya bagaimana bentuk kecintaan kita kepada malaikat? Ya kita cinta, mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Kita cinta kepada malaikat Jibril, kita cinta kepada malaikat Mikail, Israfil dan yang lainnya, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Ya cinta, mereka adalah hamba Allah yang saleh. Saya cinta kepada mereka dan berusaha meniru perbuatan-perbuatan mereka yang kita dianjurkan menirunya dan kita mampu. Dikatakan bahwa kebaikan orang kafir telah dibalas di dunia dan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana tentang kisah seorang pelacur yang masuk surga karena menolong anjing yang kehausan? Pelacur tentu bukan orang kafir itu ya. Itu hadisnya sahih. Pelacur itu bukan orang kafir. Dia orang beriman, hanya dia itu berbuat dosa. Bahkan para ulama juga menjelaskan di syarahnya hadis itu, maksudnya pelacur masuk surga gara-gara memberi anjing adalah setelah dia memberikan minum kepada anjing, maka Allah membuka pintu hidayah sehingga dia menjadi orang yang baik dan dia matinya mati husnul khotimah. Jadi jangan disalahpahami. Jadi pelacur enggak apa-apa, yang penting biar minum anjing. Khawatirnya salah pahamnya seperti itu kan? Bukan gitu maksudnya. Jadi tadi itu menurut penjelasan para ulama, dia setelah memberi minum anjing itu oleh Allah diberi hidayah, jadi orang baik. Akhirnya matinya mati husnul khotimah. Tadi kata Ustadz, Nabi itu meneruskan risalah dari Rasul, dan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, lalu Nabi Adam dan Nabi Idris meneruskan risalah dari siapa? Nabi Adam itu dan umatnya, anak-anaknya itu otomatis sudah paham sendiri tanpa ada risalah. Kanan nasu ummatan wahidatan. Nabi Adam dan anak-anaknya sudah otomatis sudah paham, tidak ada penyimpangan waktu itu. Mereka paham, mereka ngerti bagaimana ibadah, bagaimana akidah, paham dan ngerti. Setelah terjadi penyimpangan, baru Allah ngutus Nabi Nuh alaihi salam. Idris dengan Nuh lebih dahulu siapa? Kalau secara dalil Nuh. Jadi Idris setelahnya Nuh dari sisi dalil yang kuat itu. Bagaimana hadis syafaat tadi kan, datanglah kepada Nabi Nuh Rasul yang pertama kali. Berarti setelah Adam itu adalah Nuh, baru kemudian Idris. Jadi intinya Nabi Adam itu dan anak-anaknya sudah paham sendiri tentang akidah dan yang lainnya, masih belum ada penyelewengan. Setelah ada penyelewengan, baru Allah ngutus Rasul. Dan penyelewengan pertama kali dalam al-akidah terjadi pada zaman Nabi Nuh yang berkedok cinta kepada orang soleh.
yang diabadikan oleh Allah di surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'u wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 orang. Itu adalah orang-orang soleh yang mereka punya pengikut. Setelah orang soleh meninggal, pengikutnya iktikaf di kuburannya, membuat gambar-gambarnya. Mula-mula enggak disembah, lama-lama disembah. Jadi penyimpangan akidah pertama kali disebabkan karena cinta kepada orang soleh yang berlebihan. Akhirnya dikultuskan. Ustadz, ana seorang guru di salah satu TK Islam. Ada murid ana yang tanya tentang malaikat, apakah ada malaikat yang jahat? Kan ada malaikat yang memiliki tugas untuk memukul di alam kubur. Terus malaikat-malaikat tinggal di mana? Bagaimana ana harus menjawabnya? Enggak. Malaikat semuanya baik. Malaikat semuanya baik. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat semuanya baik. Adapun menyiksa orang memang tugasnya. Bukan berarti dia itu suka mukuli orang. Ya. Memang ditugaskan Allah untuk memukul. Seperti itu. Tinggalnya di mana? Ya banyak, ada yang di bumi, ada yang di langit. Banyak malaikat itu jumlahnya. Bahkan disebutkan di dalam hadis tentang Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di Baitul Ma'mur, ya, Baitul Ma'mur kiblatnya para malaikat, tiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat. Setelah keluar enggak masuk lagi. Jadi tiap hari ganti 70.000. Ini menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Ustadz, apa dalil bahwa ada 315 rasul dan 124.000 nabi? Hadis, ada hadisnya sahih. Ada hadisnya ya, sahih hadisnya itu. Hadisnya sahih bahwa jumlah nabi 124.000, jumlah rasul 315. Itu hadisnya sahih. Ya. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua kondisi sholat dan puasa tapi masih kedukun, percaya jimat dan sebagainya, enggan untuk diajak taklim? Pernah saya coba jelaskan dengan hati-hati tapi tetap marah. Meyakini kalau usaha tanpa ada bantuan dari kiai atau orang pintar tidak akan berhasil. Qadarullah, beberapa kali saya usaha masuk TNI, coba CPNS dan sebagainya tidak berhasil karena saya enggak mau menuruti orang tua agar ke dukun dan memakai suap. Itu menurut orang tua saya. Mohon penjelasannya. Iya. Lah ini kewajibannya anak adalah mendakwai orang tuanya. Antum bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah mengenal sunnah. Di antara nikmat Allah yang terbesar setelah Allah menjadikan kita beriman adalah Allah mengenalkan kita kepada sunnah. Ini nikmat yang amat sangat besar. Gigit dengan geraham, jangan dilepas. Karena berapa banyak orang yang mengaku Islam masih tidak mengenal sunnah, melanggar sunnah, menyimpang dari sunnah. Nah sekarang kewajibannya adalah mendakwai orang tua. Didakwai pelan-pelan, butuh waktu, sabar. Dakwah tidak seperti membalik tangan. Dakwah pagi, sore jadi, tidak. Dakwah butuh jalan panjang. Doakan terus. Dan kewajiban anak ini mendakwai orang tuanya. Kita mengaku cinta kepada orang tua, maka kita ingin orang tua kita pun juga mengenal sunnah. Butuh waktu memang, butuh waktu, butuh sabar. Yang penting antum tetap istiqomah. Tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan tutur kata yang baik. Insya Allah nanti lama-lama bapak dan ibu akan bersimpati. Melihat keistiqomahan anaknya, keindahan akhlaknya dan seterusnya, nanti simpati orang tuanya. Ya. Dan bermuamalah dengan dukun, jimat sama sekali tidak menguntungkan. Tanya kepada tukang ramal saja, tanya saja, tidak diterima sholatnya 40 hari. Mempercayai ucapannya kufur,
terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Bagaimana mengkategorikan apakah termasuk syirik atau bukan? Ya, belajar, semuanya dengan belajar. Supaya kita tahu syirik itu apa saja. Ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik khafi. Ya, semuanya harus belajar. Dan belajar tidak cukup hanya 1 hari, 2 hari, belajar itu terus. Karena ilmu tidak ada batasnya. Ilmu ibarat lautan yang tidak bertepi. Semakin kita belajar, semakin kita haus akan ilmu. Ustadz, saya terkadang masih rancu antara kata-kata ruh, jiwa, dan hati. Apakah itu berbeda pengertiannya atau sama saja? Apakah yang masuk surga atau neraka itu roh atau jiwa? Iya. Kalau ruh, jiwa, dan hati. Kalau hati itu qalbu ya. Istilahnya itu qalbu. Hati itu qalbu. Bukan organ tubuh ya. Bukan organ tubuh. Kalau organ tubuh hati itu malah kabid. Kalau qalbu malah jantung. Sementara qalbu yang dibahas di Al-Quran, di hadis bukan organ tubuh, tapi sesuatu yang prinsip. Kalau dia baik semuanya baik, kalau dia rusak semuanya rusak. Tempatnya di mana? Ada beda pendapat. Ada yang mengatakan tempatnya ada di walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, di hati, di dada. Ada yang mengatakan di otak. Wallahu alam. Tapi kalau menurut ayat tadi tapi yang buta adalah hatinya yang ada di dadanya. Tapi bukan organ tubuh ya. Sesuatu yang kecil tapi pengaruhnya luar biasa. Kemudian kalau ruh itu jelas yang membedakan antara jasad kita yaitu ruh. Yang mana kalau orang mati itu berarti ruhnya sudah keluar, enggak bisa bergerak sama sekali. Kemudian jiwa, nafas. Wallahu alam, kalau jiwa ini sepertinya juga sama dengan hati. Kalau dia baik juga jiwanya baik, semuanya baik. Jiwanya rusak, semuanya rusak. Yang masuk surga dan neraka itu jasadnya dan rohnya dan jiwanya, semuanya. Jadi bukan hanya roh saja, bukan hanya jiwa saja, tapi juga jasad. Jadi Allah nanti membangkitkan jasad kita. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jasadnya, ruhnya, dan jiwanya. Hanya kalau di kuburan tadi, azab dan nikmat kubur itu ruh. Tapi dampaknya sampai kepada jasad. Mirip orang mimpi. Orang mimpi itu yang mimpi adalah ruhnya, tapi sampai kepada jasad. Kalau mimpi yang menyenangkan, terasa ketika bangun itu enak. Mimpi yang menyusahkan terasa ketika bangun enggak enak semuanya. Itu di alam kubur. Kalau di akhirat ruhnya, jasadnya, badannya. Ya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Al-Fajr 27-29. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Al-Baqarah 219. Pertanyaan dari potongan ayat pada surat Al-Fajr di atas dikatakan bahwa masuklah kalian ke dalam golongan jamaah hamba-hambaku. Jamaah hamba-hamba yang mana yang dimaksud? Allah itu. Sedangkan sekarang di mana-mana banyak kelompok yang semuanya mengaku Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu maksudnya adalah golongan ahli surga itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kelompok hambaku adalah hambaku ahli syurga. Seperti itu. Kemudian yang kita ketahui bahwa judi dan khamr itu haram. Kalau apa maksud dari beberapa manfaat dari keduanya? Manfaatnya khamr itu ada dari sisi perekonomian, menguntungkan. Tapi dosa. Iya. Iya kan? Bisnis. Tapi dosa. Kemudian juga ada sebagian ahli tafsir termasuk Ibnu Katsir menyebut ada manfaat untuk kesehatan, menghangatkan badan dan yang lainnya, tapi telah dibantah oleh pakar medis Islam Profesor Dr. Muhammad Ali Akbar dalam kitabnya yang besar dan yang kecil khusus membahas khamr. Bahwasanya khamr enggak ada manfaat untuk tubuh. Itu para ahli tafsir itu mungkin belum meneliti. Beliau telah meneliti. Jadi manfaatnya lebih cenderung dari sisi bisnis. Menguntungkan, tapi dosa. Kata Ustadz tadi, ada kaum yang dimasukkan neraka sebentar sebatas dosanya lalu diangkat ke surga. Kalau dihubungkan dengan ayat Al-Quran bahwa surga itu kekal di sana dan neraka itu juga kekal di dalamnya. Iya. Yang kekal itu adalah penghuninya yang asli. Adapun orang yang dari neraka keluar itu adalah orang yang penghuni neraka sementara. Dia orang yang mati dalam keadaan iman, bukan kafir, bukan musyrik. Cuman dia bawa dosa, belum tobat dan enggak diampuni oleh Allah, sehingga dia dicuci dulu. Setelah itu masuk ke dalam surga. Tinggal di neraka itu orang yang memang benar-benar kafir tulen, di neraka selama-lamanya. Ahli surga setelah itu di surga selama-lamanya. Setahu saya dari buku-buku, hampir tiap orang di masa kecilnya punya imajinasi tentang wujud Tuhan secara visual. Meskipun orang-orang di sekitarnya telah mendidik bahwa Allah itu tidak terlihat dan tak terbayangkan wujudnya, tapi daya visual anak kecil itu kuat hingga terbawa di alam bawah sadar saat dewasa. Setelah dewasa kita mempelajari uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat untuk menghilangkan imajinasi Tuhan masa kecil, tapi seringkali itu masih terbayangkan. Apakah dosa? Bagaimana menghilangkannya? Kalau ada terbayangkan, segera ditepis, jangan diikuti. Karena kalau kita ikuti, kita membayang-bayangkan Allah, berarti kita menyembah berhala. Karena kita sudah membayangkan Allah seakan-akan berbentuk sesuatu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ada bayangan seperti itu, kita tepis langsung. Amanna billah, aku iman kepada Allah. Ada bayangan ditepis, amanna billah. Kan ada sahabat yang datang ke Nabi kan, mengatakan ya Rasulullah, ya, apa namanya? Selalu ada pertanyaan, yang menciptakan ini siapa? Yang menciptakan ini terus sampai Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Nah, sampai di sini jangan diteruskan, enggak mampu. Katakan saja amantu billah, aku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi jangan diteruskan. Bagaimana dengan orang yang menolak siksa kubur? Waktu dikuburkan belum dihisab, jadi tidak mungkin disiksa, mohon penjelasan. Adab kubur dengan adab akhirat beda. Ya, beda, jauh bedanya. Maka dari itu tadi orang-orang di kuburan yang diadab lebih memilih adab kubur daripada adab di neraka. Mengenai adab kubur itu dalilnya banyak di Al-Quran, di Sunnah. Bahkan kita dianjurkan berlindung dari adab kubur. Wa'udzubika min adabil qabr. Kalau enggak ada, buat apa berlindung? Dan semua akidah ahli sunnah wal jamaah, kalau kita buka kitab-kitab mereka, selalu ada kata-kata wa nu'minu ya bi fitnatil qabr, bi adabil qabr, bi na'imil qabr, iman. Sehingga yang tidak mengimani itu adalah
menyimpang dari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadits yang sahih pernah melewati 2 kuburan. Beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang diazab oleh Allah. Yang satu fakana yamshi bin namimah, suka adu domba. Yang satu lagi la yastatir minal baul, ya, kalau kencing itu tidak bersih ceboknya, atau mercik-mercik ke tubuhnya lalu dia salat dalam keadaan najis. Karena itu beliau bersabda fa inna ammata adzabil qabr minal baul, kebanyakan azab kubur adalah dari masalah kencing yang enggak bersih. Ada azab kubur itu. Yang mengingkari itu berarti mereka menyimpang dari sunnah. Sudah jelas dalilnya. Kita berlindung buat apa kalau azab kubur itu enggak ada? Kan kita selesai sholat menjelang salam kan berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Kalau enggak ada buat apa berlindung terus? Banyak orang yang beranggapan bahwa dengan berzikir la ilaha illallah, bahkan mereka mengamalkan ribuan kali tanpa mengamalkan arti dan makna la ilaha illallah. Mereka beranggapan bahwa dengan zikir tersebut mereka masuk surga. Ini bagaimana pemahaman ini, Ustaz? Zikir la ilaha illallah baik, bagus, banyak bagus. Tapi tentu harus paham apa la ilaha illallah itu, konsekuensinya, maknanya, tujuannya. Penting. Kalau kita mengucapkan aja enggak paham, itu seperti orang yang ngelantur, ngomongkan sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti yang dia ngomongkan. Ustadz mau menanyakan bagaimana cara kita agar lebih mengenal hakikat Allah, agar lebih mencintai Allah. Cara yang terbaik untuk mengenal Allah ini adalah dengan belajar al-asma was sifat. Belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu cara yang terbaik. Dan para ulama telah menulis buku-buku. Di antara kitab yang bagus adalah Fiqhul Asma'il Husna, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Fiqh Asma'ul Husna, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, penerbitnya Darus Sunnah. Kemudian juga belajar sifat-sifat Allah. Di antaranya dari buku yang bagus Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang sudah disyarah oleh para ulama, ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau mau naik lagi tingkatannya adalah Fatawa Al-Hamawiyah, juga sudah ada terjemahannya. Kalau mau naik tingkatan lagi adalah Risalah Tadmuriyah, ya. Dan alhamdulillah kami sudah mempelajari 3 kitab itu dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Khalid bin Abdullah Al-Muslih, Al-Wasithiyah, Al-Hamawiyah, At-Tadmuriyah. Itu tingkatan-tingkatannya. Wah, dahsyat, luar biasa. Kenal Allah, benar-benar kenal Allah melalui al-asma was sifat. Sekali lagi, ya butuh belajar yang sungguh-sungguh, serius, total, enggak setengah-setengah. Setengah-setengah enggak dapat ilmu. Belajar total dapat sebagian ilmu. Nah, kembali ke kita. Milih yang mana? Ustaz, ketika ada masalah selain sholat dan doa, kita mohon dibantu doa syafaat dari orang yang kita anggap lebih baik agama dan ilmunya. Kemudian selain didoakan, kita diberi air atau garam untuk kemudian digunakan. Apakah termasuk syirik? Air atau garam tersebut dibilang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan sholawat. Mohon penjelasannya. Kalau minta didoakan oleh orang soleh, nggak apa-apa, boleh. Itu termasuk tawasul yang diperbolehkan. Demikian pula kalau air dibacakan, ya, itu ruqyah yang syar'iyah. Yang penting bacaannya bacaan yang tidak ada penyimpangan. Jadi air dibaca itu boleh. Itu boleh. Terutama kalau airnya adalah air Zam-Zam. Namun sekarang sudah berlebih-lebihan. Ada pengajian bawa air semuanya. Sudah berlebih-lebihan. Di depan sini bawa banyak airnya. Sehingga saya lihat kok mirip orang-orang Hindu dan Buddha. Kalau ada acara-acara di depannya biksu-biksunya itu air banyak. Ya, ini berlebih-lebihan. Tapi kalau air dibacakan seperti ini, ya, itu boleh. Itu boleh. Boleh dibacakan dengan bacaan-bacaan yang benar, ruqyah syar'iyah. Apalagi airnya air Zam-Zam. Kemudian kalau garam, garam itu dibuat masak saja.
Ya, penjelasan Ustadz, saya belum jelas tentang penjelasan Ustadz pada bab iman kepada malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil memiliki tugas yang sama. Jibril menghidupkan hati dengan wahyu, Mikail menghidupkan dengan menurunkan hujan, menghidupkan bumi yang mati dengan hujan, menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Israfil menghidupkan setelah mati yang ditiupkan sangkakala. Maksudnya ditiup itu orang yang mati hidup kembali. Yang menghidupkan adalah Allah tentu saja, cuman Dia adalah penyebabnya, Dia adalah perantaranya. Nabi Muhammad SAW bertawasul dengan 3 malaikat. Ya tadi itu, di antara doa istiftah yang diajarkan beliau kan, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, wahai Rabbnya Jibril, wahai Rabbnya Mikail, wahai Rabbnya Israfil. Jadi menyebut Allah dengan memakai dinisbahkan kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Maksudnya begitu. Bagaimana hukum membandingkan agama Islam dengan agama lain yang bertujuan untuk menyangkal pendapat orang non-muslim seperti yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik dan Ahmad Dedat. Kalau mereka ahlinya tidak masalah, tapi kalau kita bukan ahlinya, jangan. Ahmad Dedat itu ahlinya, ya monggo silahkan. Kalau bukan ahlinya, jangan. Karena kalau bukan ahlinya nanti justru kita malah terpengaruh sendiri, mau bantah malah kita yang goncang akidahnya. Syekh Ahmad Dedat rahimahullah taala luar biasa ahli kristologi, ya, dan orangnya cerdas sekali. Apa yang disebut Ustadz tadi 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar? Nah ini waktunya habis. Saya tutup dengan penjelasan ini saja karena ada beberapa yang tanya. Jadi ketika di padang mahsyar, matahari di atas kepala, orang-orang kepanasan, ada 7 golongan ini yang mereka mendapatkan keteduhan karena mereka mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Jadi orang-orang kepanasan, mereka tidak kepanasan. Yang pertama-tama adalah pemimpin yang adil, imam yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah semenjak kecil, ya. Dia itu selalu fokusnya itu semua aktivitasnya untuk mencari ridha dan cintanya Allah, bukan untuk hura-hura, bukan untuk foya-foya. Kemudian yang ketiga, orang laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Artinya dia rajin ke masjid 5 waktu. Kalau tadi yang kedua pemuda dan pemudi sama. Kemudian yang keempat, 2 orang saling cinta karena Allah. Sejenis ya, saling cinta karena Allah. Atau kalau lawan jenis, ya, saling cinta karena Allah tapi tanpa ada unsur pacaran. Saling cinta karena ini orang baik, soleh, simpati, cinta, saling mendoakan, tapi tanpa ada komunikasi yang mengarah kepada pacaran. Kemudian yang kelima, orang laki yang diajak perempuan untuk berzina. Perempuannya cantik dan punya kedudukan. Dia menolak, dia mengatakan saya takut kepada Allah. Ini juga berlaku bagi orang perempuan yang diajak berzina oleh laki-laki yang tampan, yang gagah, yang punya kedudukan, dan dia menolak, dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang laki atau perempuan yang bersedekah dengan ikhlas, sehingga diibaratkan oleh Rasulullah tangan kirinya tidak tahu yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, orang yang nangis karena Allah sendirian, enggak ada orang tahu. Air matanya berlinang, ikhlas dalam tangisannya. Ya, demikian wallahu alam. Kita sekarang persiapan untuk sholat asar, dan nanti insyaallah kita mulai lagi jam 4 sesi yang terakhir. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.